slow, ngobrol bikin nge-slow. Asik. Talk slow, asiknya ya yang slow. Yang slow gitu loh. Talk slow, ngalor ngidul slow. Asik. Talk slow, asiknya ya yang slow. Yang slow. Awas kalau dia slow. Ireng Maulana. All musik. Oh. Halo kawan-kawan, terima kasih kehadirannya. Ini edisi perdana Oh, Talk Slow versi IG lah. IG Live. Gila bro. Dengan lighting yang luar biasa. Lighting yang sangat luar biasa. Ini lighting yang Teman-teman- profesional baru kita pesan sebenarnya. Sampai Tasik ya. Baru Oh kita ya. pesan lagi. Oh sampai Tasik. Sudah 1 minggu, 1 bulan yang lalu sampai Tasik terus. Sampai Sender Tasik maksudnya. Bersama kita sudah hadir. Aku lali namanya tadi. Firda Razak. Firda siapa tadi? Ida Fitria. Ida Fitria alias Abot. Abot berarti ya. Lalu ada Gungde dari Bali. Ada Pak Wasis dari Jogja lantai 2. Duduk gitu. Ada Mbak Agarisma dari Kalimantan. Ada Ria dari Kalimantan. Dan pastinya ada Mas Celepret. Dari mana aja Mas? Teman-teman Kalimantan ini baru saja sore tadi melakukan performance di Senjatari Volume 2. Abot membawakan karya berjudul Caka dan Bunda membawakan karya berjudul Boneka. Mbak Ada kemungkinan akan bergabung dengan kita di Senjatari Volume 3 dan seterusnya. Tapi ini bukan sebuah kebetulan kayaknya. Kenapa tiba-tiba penari-penari dari luar Jogja yang saat ini berkumpul di sini? Ini mesti ada sesuatunya ini. Tapi sebelumnya tak tanya dulu talent koordinatornya, Mas Widi Cilepret. Ini belum aku tanya di kesempatan yang lalu, Mas. Ya. Kenapa sih sampai tergerak membuat Senjatari ini, Mas? Kalau sebenarnya ini kayak apa ya, tutupan yang itu menjadi obat ya. Kita butuh obat dan di situ tuh ada Mas Becky, ada Mas Benny, dan ada saya, dan ada Feby. Itu baru makan mie mini pun gitu. Obat dalam hal apa maksudnya? Jadi kan di kondisi sekarang itu banyak ruang yang akhirnya terbatas gitu. Banyak ekspresi yang terpendam, akhirnya kayak sama-sama punya keluh kesah yang sama gitu. Kalau Mas Ben itu bilangnya, "Kok aku kangen panggung ya," gitu. Dengan sesuai obrolan, aku kangen panggung gitu. Dan sama akhirnya, kayaknya bikin ngabuburit enak nih gitu. Dengan kita mencoba untuk sharing dengan ya disiplin yang lain gitu, dengan pribadi masing-masing yang di sini akan datang. Kayak misalkan kemarin juga ada musik, ada tari juga, tapi emang sebenarnya akhirnya kayak wadah ekspresi, menjadi obat imun gitu. Di kondisi yang sekarang sangat hiruk pikuk gitu, karena banyak hak-hak yang dicoba untuk dibungkam. Makanya kita butuh masker. Sederhana sebenarnya. Seperti itu. Berarti secara tidak langsung Mas Widi Cilepret ini bilang bahwa Abot, Bunda dan Alda ini butuh obat. Bener gak, Bot? Benar. Emangnya sakit apa sih? Gitu. Bener, gitu. Kenapa, Bot? Ada keresahan apa, Bot? Ya, kan
kan udah lama di kampung kan Mas. Di sini baru bulanan lah. Jadi apa yang dibikin Mas Widi ini mau tak bikin juga di kampung waktu itu. Tapi karena karena situasinya kayak gini ya akhirnya itu belum terwujud sama sekali. Ada pembatasan tersendiri dari pemerintah juga kan. Dan akhirnya waktu itu Mas Widi ngabarin sempet ragu soalnya mendadak banget kan. Widi senangnya gitu. Ya, jadi ya udah tak sanggupin. Ya udahlah. Udah Gitu aku juga pasrah. sama Gungde gitu juga deh. Gung apa deh nih manggilnya? Bebas yang mana Bebas. Beli Gungde. Beli. Kalau dari Bumi sih sebenarnya senang banget ya ada ruang seperti ini karena mengingat di masa pandemi semua terbatas. Nah apalagi khususnya di kampus ajang kreativitas juga menjadi terbatas. Proker-proker yang memang biasanya ada di kampus juga terbatas. Nah dengan adanya ruang seperti ini jadinya ide-ide dari khususnya mahasiswa ya khususnya Bumi sendiri bisa tersampaikan. Dan juga apalagi di masa pandemi karena semua terbatas, ajang kita diskusi juga menjadi susah. Ya mungkin melalui media online bisa kita diskusi, tapi kan feelnya nggak dapat. Mungkin jika diadakan ruang-ruang seperti ini, kita bisa saling sharing dan menambah wawasan. Kalau gue sih senang banget adanya ruang seperti ini, dan apalagi dikasih kesempatan juga untuk ngisi, jadi ngobrol-ngobrol gini, jadi senang. Ketemu dengan Mas Widi Jopret ya. dengan banyak orang. Dan ada selanjutnya gimana ada? Kamu kan lihat dari awal tadi, iya toh? Iya. Nah, gimana lihat dari tadi? Ada sesuatu nggak? Ada, jadi kayak ngeliat dari kayak Kak Abot yang emang udah lama nggak nari, terus kayak siapa Bunda jadi tuh kayak benar-benar bisa ada pertunjukan yang bisa kita lihat tuh loh. Dan kalau seandainya nggak bisa pun kita ada media kayak Instagram buat kita nonton dari rumah, kayak bareng pun kita jadi bisa nonton pertunjukan. Positif sih ya. Positif itu ragu-ragu dia. Positif sih. Satu hal lagi, beberapa waktu lalu kita pernah talk slow sama seorang musisi yang ya lumayan sudah inilah Mas Ucok Kuta Barat, Bang Ucok Kuta Barat. Kisahnya itu beliau dari daerah lalu kemudian ke Jogja untuk mendalami musik. Kira-kira itu juga yang membawa kalian sampai ke Jogja saat ini. Buat dah Bisa dikatakan seperti itu sih. Kalau gue pribadi sih pengen mengenal dunia luar khususnya. Kalau ibaratnya kayak pengen keluar kandang gitu loh. Gimana sih yang ada sih sebenarnya di luar Bali ini seperti apa sih? Tari, khususnya tari di luar Bali ini seperti apa sih sebenarnya? Dan saya yang di luar tanda besar itu kan sebenarnya tari kontemporer, bisa dikatakan tari kontemporer. Karena ketika dulu di Bali kan memang dari kecil sudah benar-benar tradisi. Nah, jadi gue ingin mengenal apa sih dunia luar itu seperti apa, metode-metode baru apa sih yang bisa gue dapat dan nantinya bisa akan gue terapkan nantinya di Bali. Buat Kalau buat sih juga sama sih sama gitu. Cuma itu ngerasa tertantang aja buat keluar Mas. Soalnya kan Abot masuk dunia seni tari itu dari SMK gitu kan. Udah ngeliat juga lah sejenis perkembangan SMKI di sana. SMKI di sana, ini tari juga. Jadi juga udah ngeliat lah gimana dunia persenian di daerah sendiri tuh ya gimana ya, susah kalau untuk seni-senian terbilang masih dibatasi dari segi apapun itulah, Dari kultur ya, itu dari sih, ini gitu ya. dan itu sih adat kita kan sangat mengikat. Jadi adat itu apa-apa dihubungkan dengan agama. Jadi kalau untuk berkreativitas segila yang kita mau tuh ya
masih mikir-mikir gitu loh mas. Apa? Mohon maaf ya, kalau sedangkan untuk kostum aja itu udah investasi. Makanya cakar aja gua. Nih. Apa yang keluar itu ya ini loh, aku pengen apa yang belum dilihat orang ini budayaku kayak gitu. Dan di sini pun euforia orang tentang budaya-budaya itu ya sangat antusias. Euforia orang mah. Maksud? Euforia orang yang di luar sukuku, di luar aku sebagai orang Minang pun mereka sangat menghargai itu. Mereka kayak apa ya, mengapresiasi lah, sangat mengapresiasi. Bukan berarti di tempatku itu orang tidak mengapresiasi ya mas, cuma kalau kita di daerah kita tuh kan ya udah dia nampil ini ya udah kayak gitu tuh loh mas. Jadi suatu kebanggaan tuh loh membawa budaya kita tuh keluar. Itu juga ada. Iya sama, tapi kalau Alda sih di sini juga kayak benar-benar kalau di kampung Alda tuh nggak pernah diajarin tentang keproduksian segala kayak gitu. Nah waktu di sini, jadi di sini sebenarnya Alda malah tertarik yang tahu keproduksian daripada ini. Tapi ya belajar juga, cuma kayak lebih tertarik tentang keproduksian karena baru benar-benar tahu kayak macam-macamnya itu di sini. Lalu setelah kalian keluar dari daerah kalian, dari area ibaratnya zona nyaman kalian, betul gak kenyataan yang kalian bayangkan ketika kalian ada di wilayah kalian, di daerah kalian itu, ketika sampai di sini, oh ini loh yang aku cari, begitu gak? Atau sebaliknya, oh, aku nyesel ya sampai di sini, ternyata yang aku bayangkan tidak sebombastis yang aku bayangkan gitu loh. Jebul padha wae. Jebulnya padha wae. Gitu. Begitu gak buat? Kalau aku awal di sini tuh merasa goblok banget mas. Goblok banget. Oh kamu gak ketemu aku, nanti tanya. Masih seusia ya kayaknya, masih seusia. Soalnya selama di sana kita tuh ditunjuk praktek tanpa kita tuh dikasih tahu, di spoilerin untuk hal-hal yang ini ya. Kata Alda, keproduksian kita nggak tahu lah mas sebentar. Kita nggak diajarin ya. Produksian aku nemunya di sini. Terus kayak diskusi, aku nggak pernah loh diskusi kayak gini. Yang benar. Bener. Makanya ini pikirannya kok ada obat gitu loh. Kayaknya namanya dari itu. Kenapa dia menjadi abot namanya? Awalnya Lalu sih buat kalau masuk ke perkuliahan sempet kok aku milih sini ya. Soalnya tarian Padang sama tarian Jogja tuh beda banget. Padang apa gitu kan. Nyampe di sini tuh kaget mas. Aku kaget tuh loh, belajar tari Jogja nangis. Ketemu dengan Junjung Tekuk barang itu ya. Iya mas. Ayo. Bahagia, gede bahagia. Tapi semakin kesini jadi kayak kita tuh di dunia seni bukan hanya tentang praktek itu tuh loh. iya. Jadi walaupun tubuhmu bagus buat bergerak, tapi kalau ini nggak jalan ya Beneran nih. itu sih mas Abot. yang Abot ini. Abot. Bukan dengan itu namanya. sih yang merasa tertantang. Bunda Kalau Bunda sesuai ekspektasi. sesuai ekspektasi ya. Ketika sampai sini tuh kayak penyegaran gitu loh mas. Wah, ketika lihat karya yang baru, maksudnya memang keluar dari tradisi khususnya tari Bali ya, termasuk kok bisa ya jadi kayak karyanya kayak gini. Nah malah makin banyak tanda tanya dulu, bisa kayak gini dengan hal yang sederhana digali terus menjadi yang luar biasa. Nah ingin metode apa yang dia gunakan gitu loh, bahkan menjadi tanda tanya. Lalu obrolan sharing di sini pun sering gitu loh mas. Bahkan di luar kampus khususnya ketika kita mau nongkrong atau kemana pasti pembahasannya pasti ke tari. Jadi kayak senang gitu loh mas.
menemukan dunianya lah ibaratnya ya. Ternyata nggak sia-sia jauh-jauh. Eh. Beruntung juga untuk satu circle. Ada lagi nyiapin jawaban. Apalagi ya? Kalau usah kelamaan mungkin kita tanya lagi. Langsung tembak langsung. Beda. Ya, sama Oh, sama terus ya? iya Beda dong. Dong. sesuai ekspektasi. Kamu belum dikeluarkan pertanyaan kok. Sudah menjawab. Iya. Aku Deta ya. Kultur Kalimantan sama kulturnya Minang agak sama gak ya? Maksudnya agak ada pengekangan secara adat segala macam. Enggak sih kalau itu, cuma kurangnya kurang mungkin karena ada emang di desa gitu kan ya, jadi kayak nggak explore itu masih belum. Terus emang ada kayak tarian-tarian yang udah lama, jadi tuh nggak ada dokumentasi. Nah itu tuh jadi tuh kayak kami anak muda yang zaman sekarangnya tuh kayak bingung tuh loh, harus riset kemana. Jadi tuh kayak mau buat karya tuh ada juga takutnya, tapi kok kalau berkarya tuh kayak kadang-kadang tuh kayak ini tarian kalian ini pakemnya apa, ini tarian kalian ini dasar geraknya tuh apa, kayak masih apa ya, kayak masih nggak ada, kayak masih Sulit ngambang. ditelusuri gitu ya. Terus nah itu sih, itu yang Alda dapat di sini juga, itu kayak kita tuh harus riset, kita tuh harus cari ke ininya, nggak gerak aja kan, gerak juga harus musiknya yang dampingin dia apa gitu. Jadi di sini banyak belajar itu juga. Mas Tulis, ada yang mau ditanya? Belum. Mas Vicky? 1 menit lagi jawabannya ada ya? Sementara belum karena menarik sekali ya ketika mendengar adik-adik itu memberikan jawaban-jawaban yang spektakuler, mengalir, Senior sekali ya, adik-adik. mengalir. Jadi belum ada yang perlu saya pertanyakan, hendak mendengar saja ya. Kakak yang baik ya. Menerima taburan Aku keindahan. juga dulu kan juga jurusan tari kejang. Nggak sehat-sehat juga. Terus kemudian Weekend ya mas ya? Weekend Ricky Ricardo. Kemudian ini apa sih? Ketika orang dari daerah atau dari luar Jogja datang ke Jogja untuk belajar salah satu seni misalnya tari, aku nggak tahu kenapa harus belajar tari Jogja, apa karena itu muatan lokal atau gimana? Aku nggak paham tuh gitu. Ya, Jadi nantinya mereka ini akan pulang atau apa namanya, meraih kelulusan dengan pakem-pakem Jogja kayak gitu, begitu Fred? kebanyakan akhirnya karena tarian Jawa di isi Jogja itu terlalu mendominasi ya. Akhirnya banyak kultur-kultur yang di luar datang ke sini itu, mereka balik kampung itu ada bagian tertentu atau esensi yang masih melekat pada mahasiswa, dan akhirnya di sana ketika nggak mencoba untuk membuka kembali, ada yang dari Jogja itu akhirnya hadir di sana. Jadi entah ya itu emang ya benar kenapa kok Jogja itu klasiknya yang paling dominasi, atau emang politik atau apa nggak tahu. Tapi emang akhirnya kebanyakan gitu. Yang kayak misalkan kayak pernah dulu kecuit apa Mas siapa Papua ya siapa lupa saya. Barnabas Webu bukan ya? Darlen, Mas Darlen itu ketika dia nari dan akhirnya secuil dari kakinya, desain kakinya itu tahu-tahu tuh langsung apa itu jenis ini? Nyelekenting. Orang Papua akhirnya dia kok tangannya kakinya nyelekenting gitu. Nah, akhirnya ada kayak gitu. Iya, artinya yang tak pikir tadinya adalah ketika orang luar Jogja belajar tari di Jogja itu belajar tari secara umum. Maksudnya ketika orang luar daerah datang ke sini itu membawa mutiara yang belum diasah, tapi ketika pulang mereka membawa mutiara yang sudah diasah tanpa merubah mutiara itu gitu loh Mas, maksudku gitu loh. Tidak seperti itu ya?
artinya Abot pulang dengan tetap dengan keminangannya, Gungde tetap pulang dengan rasa Balinya, ada pulang dengan kekalimantanannya, tidak perlu membawa Jogja gitu, begitu gak? Ya seharusnya begitu sih. Tapi memang kalau Bulan Maret. Gini, monggo, Mas Wasit. Cepat jadi ngarang ini. Gini. Narik musrik. Dulu SD sempat nari juga, SMP juga sempat nari. Itu ketika menari itu memang ada sesuatu titik yang dikuatkan di situ. Jadi mungkin kalau teman luar Jawa atau luar Jogja terus ke Jogja menari tradisi itu pasti akan ada sendi-sendi yang dikuatkan di situ. Dikuatkan. Karena lambat toh otomatis jadi kayak ke distrak itu loh, pengalaman tumbuh di daerahnya masing-masing itu kayak ke distrak di sini dan mungkin di situ ada hal yang menarik, maksudnya ada akulturasi di situ. Karena masing-masing mempunyai rekaman tubuhnya masing-masing toh. Dan kalau kita bicara tentang Indonesia ini apa istilahnya rekaman tubuh orang Indonesia itu luar biasa. Kalau Eropa mereka balet ya itu gitu aja. Tapi kalau di sini beragam nih. Kalimantan dengan Sumatera beda, dengan Jogja apalagi, dengan Bali juga. Jadi sangat apa istilahnya rekaman tubuhnya orang Indonesia itu sangat luar biasa. Akhirnya malah jadi memperkaya atau malah merusak yang sudah dibawa, Mas? Bisa memperkaya, tapi kalau salah kitab bisa merusak. Salah kitab. Iya. Monggo Gungde. Kalau itu sih menurutku kembali ke personal dan goalsnya masing-masing. Entah kesini memang mau mengasah. Kalau Gungde kan memang mau mengasah, maksudnya mencari metode orang di sini itu seperti apa sih dalam berkesenian tari. Jadi ketika memang maksudnya kesini memang dur dan tiba-tiba terjebak di sana mungkin saja. Ya. Gitu. Jadi memang kembali ke individunya, goalsnya kesini itu mau seperti apa dan jadi apa, yang dicari itu sebenarnya apa kayak gitu. Asik. Tapi memang tadi tak lihat bahwa karya Gungde dan karya Abot tetap tidak meninggalkan kultur aslinya. Iya, betul. Gungde tetap ada gerakan-gerakan Balinya, Abot dengan cakarnya tetap ada gerakan-gerakan silat-silatnya khas Minang ya Bot ya. Plusnya kita kalau menurut aku di situ sih Mas, jadi kita tidak merubah apa yang udah ada di diri kita, apa yang tradisi kita itu loh Mas. Cuma plusnya kita tuh ketika balik kampung nih, orang nanya gimana sih tari Jawa itu, kita udah bisa juga. Gimana sih tari Bali itu Bot, ini kita juga bisa gitu. Soalnya Abot kemarin kan pulang ada teman-teman anak si Padang Panjang juga kan. Nah mereka waktu itu mata kuliah tari Bali, ada tari Bali, ada tari Jogja kan. Oh di Padang Panjang ada isi juga ya? Ada Mas. Nah jadi ketika mereka belajar itu mereka kayak Bot ajarin dong. Nah jadi kita udah dapet ilmunya juga kan. Nah jadi kita ya udah ayo sini tak ajarin gitu tuh Mas. Plusnya kita di situ. Udah, tambahin gak dah? Ya akhirnya kalau saya baca itu tari kayak mengajarkan kita untuk bagaimana bergerak dengan baik ya. Akhirnya ketika teman-teman kembali ke daerahnya masing-masing itu otomatis mereka akan mengaplikasikan itu, akan bergerak dengan baik. Bergerak dengan baik. Dan menariknya Jogja juga akhirnya menjadi medan magnet buat memanggil energi itu. Terus berproses di sini ada sesuatu yang dikuatkan. Kalau yang dia fighter ya akan bertahan. Kalau dia loser ya dia akan tumbang. Terus satu lagi, gimana sih kalian memandang dunia tari saat ini, khususnya tari, tapi seni pada umumnya? Gimana sih sampai memilih seni itu menjadi sebuah apa namanya pilihan? Angel tenan aku nyari itu padahal cuma itu menjadi sebuah pilihan, itu adalah sebuah pertaruhan gitu. Artinya ada sesuatu yang dilihat, sudah punya visi sebelumnya. Itu gimana? Sekarang dari ada biar ada nggak terakhir. Biar gak sama terus jawabannya. Kali ini berbeda, kali ini berbeda. Itu gini, kalau Alda pribadi, jadi waktu Alda kecil sampai sekarang ini, waktu
di Kalimantan tuh ada sebenarnya iri sih sama teman-teman ada yang dari Jawa, maksudnya kayak tari gambyong. Kalau teman-teman kan ibaratnya udah sekali ketemu tuh udah yaudah ayo langsung pentas, sedangkan kami kalau di Kalimantan tuh emang harus garap ulang, jadi kayak nggak ada tari yang emang udah dipakemkan, nggak ada tari yang emang udah utuh jadi terus emang disosialisasikan untuk seluruh masyarakat tuh emang nggak ada. Jadi tuh kayak itu sih yang Alda iriin, dan Alda tuh sebenarnya kesini juga kayak belajar juga mau kayak gimana kayak nulis, gimana caranya perbagian ada per ini kayak gitu sih kalau ada. Nah jadi kenapa ada kesini tuh juga karena itu, jadi ada tuh kayak emang benar-benar cari tahu dulu gimana caranya kayak gitu supaya Alda tuh setidaknya ke ruang lingkup keluarga Alda aja lah dulu, jadi supaya itu tuh nggak hilang, tarian yang ada tuh nggak hilang gitu. Tepuk tangan dong, keren banget. Nah, jadi kayak Tapi aku mau lihat KTP-nya ada dulu deh kayaknya. Kenapa? Ngaku dari Kalimantan. Bahasanya Sumedang ya. banyak yang bilang kayak bahasa Sunda. Iya kayak Sunda. Sunda kan Sumedang kan di Sunda. Donasi mungkin. Abot iya, aku kasih. Jangan-jangan sarapannya cimol. Sama sempol. Ya pasti ke Warmindo. Sempol timur. Iya. Deh, ayo. Gimana deh? Sama kayak ada. Enggak ya. Lebih terasa nyaman sih. Mm-mm. Ketika belum nyaman ya udah belum dijalanin, maksudnya Bunda nggak berpikir ke depannya akan gimana. Intinya untuk hari ini ketika Bunda nyaman, Bunda pasti akan melakukannya secara maksimal. Jadi ketika Bunda memang sudah merasa nyaman, ya Bunda bakalan terjun, bakalan basah, total basah. Wes. Jadi basahnya jangan setengah-setengah kayak gitu ya. Kalau nyebur sekalian. Jadi kucing dong. Ada Ali ingat lirik yang pas Abot nari tadi. Kunci yang gadang, kunci yang gadang. Berarti kan gue nyimak Bot. Gitu. Jadi Gimana, kan Bu? Indonesia. Gimana Bot? Kalau aku niat awal kesini tuh emang pengen lebih lagi mas. Aku nggak mau stuck di tempatku aja. Jadi aku sebenarnya SMK itu pelarian mas. Oh, tadi dari STM nih kayaknya. Enggak, Oh, karena itu emang nggak lulus SMA kan. Hmm. Tawarin lah sama teman masuk SMK, sementara basic tuh nggak ada sama sekali, nggak pernah terjun di dunia seni-senian kayak gitu kan. Emang dari nol. Nah jadi setelah tak jalanin semuanya itu, alhamdulillah kayak kepake kayak gitu tuh lah mas. Mungkin bakat aku bilang. Pas kelas 2 SMK itu karena udah banyak yang dibawa kan buat jadi menari, ya udah tak seriusin. Apa yang dibilang Bunda tadi ya udah kalau nyebur ya basah sekalian gitu. Nyebur ya, Mas. Tapi bedanya kamu sama Gungde, kamu tuh NBA. Nyebur by accident. Tapi jangan-jangan accident-nya itu malah jadi motivasi. Iya, Jadi enak ya. itu kan yang keren. Dia bangkit lagi, kemudian memilih sebuah jalan yang baru dan akhirnya dia tekuni. Sebelum kesini tuh banyak loh mas, banyak banget yang matahin, banyak banget yang kayak kamu loh bakal ngancurin tradisi ini kayak gitu loh mas. Tapi ya dengan keyakinanku sendiri buat ya udah aku pengen ini doang, aku pengen ya udah aku mau keluar ya udah aku langsung kesini. Padahal dulu pas SMK itu pas udah lulus UN, kerjaanku tuh nemenin temanku terus tes di ke Padang Panjang kan. Sampai ibuku tuh bilang kamu cuma nemenin, iya nggak niat tes full, nggak niat tes juga katanya. Kan aku udah bilang bu kayak gitu tuh lama, aku maunya keluar, nggak mau keisi Padang Panjang kayak gitu. Ya udah ya nggak aku ini juga, nggak mau daftar juga kayak gitu. Sombong ya kamu katanya. Ya bukannya sombong, emang nggak tahu kenapa waktu itu emang yakin banget tuh loh masuk ke sini. Ada pola pikir yang berbeda ya. Nah itu kan sebuah
kalau aku di lingkungan tempat tinggal guru di Jakarta ya, hal-hal seperti yang Abot pikirkan tadi, punya pendirian atau segala macam adalah hal yang langka, Mas. Anak muda di sana udah gak punya cita-cita. Soalnya aku tuh berteman tuh ada 7 orang, Mas. Ada 7 orang. Aku bilang aku mau ke Jogja, aku mau keluar kuliah. Mereka juga pengen kayak gitu, tapi mereka tuh ada hambatan orang tua. Gak boleh buat sama orang tua. Akhirnya aku sendiri yang kesini dan satu-satunya cewek di angkatanku yang keluar gitu. Keren. Aku kesini tuh berenam dan aku sendiri yang Cewek. Keren. Tadi masalah yang dikatakan Mbak Abot tadi, manggut-manggut ini kan ada yang sama kayaknya pengalaman. Tadi iya kayak mengiyakan apa ini yang terjadi? Manggut lele. Apakah ada Anu, juga apa? nyebur by accident gitu? Masyarakat di sana juga menganggap apa ketika Mbak Abot tadi bilang nanti akan merusak tradisi. Dia iya gitu. Enggak, sebenarnya bukan ngerusak tradisi, kayak keluarga tuh semua keluarga tuh nggak ada yang setujuin. Yang cuma setuju tuh cuma papaku sendiri, terus mamaku pun nyuruhnya kalau bisa tuh di UNESA ambil pendidikan seni tari, jangan ambil murni gitu-gitu. Tapi papaku selalu kayak ya udah kalau emang niatmu, hatimu dari dulu maunya di murni tari ya nggak apa-apa gitu, karena keluarga kayak udah kayak kamu nari aja tuh bisa tanpa kuliah tuh bisa gitu. Cuma ya Alda mikirnya bukan itu tujuan Alda tuh, bukan jadi penari hebat tuh enggak. Maksudnya Alda tuh pengen selain tari tuh apa yang bisa Alda dapetin waktu ada kesini. Berarti papanya keren. Kapan-kapan saya ngobrol sama papa ya. Lewatin dulu. Ngobrol sama papa ya. Ngobrol apa tuh? Kan cuma ngobrol. Sebaya. Mas Doli, ada lanjutan? Saya itu tertarik dengan masalah pertama pakem, kemudian yang kedua mutiara, kemudian yang ketiga ekspor. Itu kalau tiga-tiganya itu digabungkan kan itu menjadi sesuatu bom molotov. Wih, Senjata sebetulnya. nggak ada bunyinya bom molotov. Iya, Gitu doang. karena ketika sudah nyebar menjadi sesuatu yang bisa baik dan bisa jelek. Nah, Nah, kayak misalnya mungkin kartu dulu Padang. Saya juga sempat juga belajar Kumanu sama Lintau dulu Mbak. Nah, jadi gerang-gerangnya itu kan gerang ya, harimau ya. Nah, itu dan di situ saya melihat gerakan yang sangat apa ya? Makanya saya tadi lihat Abot ini berusaha untuk melepas pakaian tapi ada sesuatu yang mengganjal, saya nggak tahu. Mungkin aku nggak mau di sini, cuma aku harus kesini gitu. Nah, itu pertama dari Abot yang saya lihat. oh ya, sebagai ini dulu maaf, Mas Doli ini selain musisi juga psikolog. Makanya begitu ini ketahuan Abot. Wah, Abot tuh ternyata ada ininya. Ada abotnya ya. Ada Abotnya, ada sisi Abotnya. Lanjut Mas Doli, maaf. Ya, Bunda, Mas Bunda, Bali, Bali kecaknya, teman di Bali juga dulu sama teman-teman ya. Gitu. Jadi teman-teman di Bali itu memang saya akui Bali, Padang dari kecil tradisi itu memang maaf ngomong harga mati. Karena ketika lahir itu harus mengenal tradisi, terutama di Bali. Nah, kalau saya lihat Bunda tadi mencoba untuk mudah-mudahan salah, mencoba untuk memilenialkan itu, cuma ketakutan karena dulu pernah ada kasus memodifikasi tari, bukan kecak, saman itu di cut. Nah, ini kembali ke yang diomongin sama Alda tadi, masalah pakem. Makanya tadi saya katakan ketika pakem dan mutiara serta ekspor itu disatukan itu jadi bom molotov. Masalahnya sekarang, nah ini masalah yang sangat riskan sebetulnya. Oke, di Kalimantan mungkin belum ada, saya tidak tahu belum ada ya, apakah belum ada. Saya juga sempat di Kutai dulu ya. Kutai. Apakah di situ memang pemerintahnya memang
maaf ngomong buta sih ya, saya tidak tahu, atau melek duit tidak tahu juga saya ya. Nanti di ada ya di klip ya. Live. Oh, live. Apakah seperti itu? Nah mungkin itu yang ingin kadang-kadang kan keterbatasan teman-teman dari luar Jogja atau luar Jawa ingin kesini itu ketakutannya seperti itu. Ketakutan seperti itu kayak Bali, Padang, mungkin Sunda, kalau Sunda mungkin tidak terlalu ya, karena sudah kuat mereka. Kalimantan mungkin satu lagi Papua Kalimantan kan agak sama ini ya, pola iklimnya ya. Tahu. Nah itu yang ingin saya tanyakan, bagaimana, apakah boleh atau tidak boleh? Cuma itu saja. Kalau tidak boleh, kenapa? Kalau boleh, yang bolehnya seperti apa? Karena kan banyak teman-teman yang nonton ini mungkin, aduh nanti ketika aku pulang kayak kata Abot, kamu rusak gitu kan. Nah, itu yang kayak saya kan. Ya itu diluruskan. Ya saya juga kalau ngomong begitu. Curhat dong. Kalau silakan gue ingin ini. Ya jadi monggo dari aku dulu. Masalah aku tadi ingin melepas tapi masih Bener gak Bot? ketakutan. Bisa dibilang tanda kutip diagnosanya Mas Doli itu bener gak sih Bot kayak gitu Bot? Apa ya? Bunda dulu. Kalau dari Indonesia mungkin bisa dikatakan iya, tapi bersyukurnya Sembaro di Bali sudah, maksudnya ada ruang, maksudnya bisa menempatkan di mana memang kita harus pure tradisi dan di mana kita memang harus sudah bisa berkreasi. Nah, untungnya sudah ada ruang seperti itu, jadinya tergantung penyikapan dan penempatan di ajang yang mana kita memang harus berkreasi dan di mana yang tidak itu. Karena kan memang budaya kan memang harga mati, apalagi pakem dari tari Bali kan memang sangat kuat dari kecil. Khususnya saya kan dari umur 5 tahun sudah belajar tari Bali, dan mungkin ketika mau mengembangkannya mungkin di ruang yang khusus atau bisa dikatakan seperti di Siden Pasar kan memang sudah ada seperti bulan menteri. Oh, itu bulan di sini gitu. Oh, berarti kan kalau bisa dikatakan itu kan bahasa saya sendiri nih ya. Yeah. Mudah-mudahan tidak ada yang tersakiti. Bahasa akademis nggak Mas? Enggak bisa ya. Oh, berarti tidak ada pemaksaan antara yang di dalam pagar dan di luar pagar. Gitu. Mas Renta lebih tahu nih. Kira-kira apakah seperti itu? Jadi maksudnya gini ya, ketika kita ingin berkreasi, ya wes monggo gitu. Ketika kita di dalam pagar, ya monggo gitu. Tapi tidak saling sikut gitu loh. Apakah seperti itu di Bali? Kan juga pencerahan bagi teman-teman seluruh Nusantara. Ya mungkin artinya gini, mungkin Mas Doli mau ini aku nambahin sedikit, ketika seni muncul sebagai pembuang sekat, nah itu kenapa kemudian harus disekatkan kembali gitu loh. Kenapa jadi balik ke yang awalnya sudah berdaun berbunga, kenapa jadi balik ke biji lagi gitu loh. Iya Brad? Iya, itu menarik juga. Katanya ekspresi. Kalau kamu kayaknya menarik semua nih, Fred. Tertarik sebenarnya. Apa Kanjeng nonton nggak ya? Monggo Fred. Kanjeng Freddy. Kalau saya gimana ya untuk merespon hal itu, karena saya juga awal dulu kan kesenian rakyat Mas. Ketika masuk SMKI, sing basic kesenian rakyat sing penting aku seneng, aku son dadi mangan semongko, wah wis banget iki. Bar kono menyang. Gitu lah. Habis itu saya dikasih mengenai gerak-gerak tradisi gitu ya. Artinya banyak hukum-hukum tubuh yang akhirnya di situ aku terbatas dan dibentuk gitu. Nah, akhirnya aku terus kayak, oh aku masih kurang nih, karena aku terlalu jatuh cinta sama
tradisi itu aku dibentuk itu ternyata malah suka gitu, makanya keisi sekolah keisi gitu, lanjut keisi dan ternyata sama tadi yang dari biji udah bunga akhirnya jadi biji lagi gitu. Akhirnya juga ribut lagi. akhirnya juga kayak mencoba untuk apa sih yang baik, apa sih yang terbaik untuk dirimu dan untuk lingkunganmu, akhirnya gitu mas saya. Akhirnya saya mencoba untuk memilahnya gitu. Jadi karena misalkan saya sendiri memaksakan untuk saya bisa tradisi dan apa gitu ya, itu eksplorasi lebih jauh. ya itu lebih tentang itu mungkin di rumah juga kaget. Jadi saya mencoba untuk saya ngasih sebuah laboratori aja. Saya itu pilihannya di sini akhirnya, tapi sebenarnya tari itu banyak. Makanya juga ada saya bikin laboratorium kecil itu di rumah, banyak tarian tradisi yang coba saya hadirkan. Kayak gitu. Jadi sebenarnya saya nggak memilih untuk iya di tradisi atau saya menghancurkan, dari saya nggak milih, tapi apa yang membuat saya bahagia itu saya lakukan. Itu aja. Berarti terapet yang dipilih. Ya, gitu. Tradisinya tradisi tubuh aja lah gitu. Gitu mas. Bunda? Bisa dikatakan seperti itu juga sih mas. memang dari kenyamanan. Kalau di Bali kan memang sudah terbuka dan untuk saat ini Yeah. sudah terbuka. Mau bertradisi atau yang bisa dikatakan kontemporer itu sudah terbuka. Tapi memang kembali ke sendiri nyamannya mau kemana. Mungkin untuk saat ini sih memang sukanya seperti saat ini ya. Mumpung karena di luar juga bagaimana memang untuk supaya lebih berkembang saja. Mungkin nanti ketika memang sudah di Bali secara tidak langsung karena ada sistem ngayah juga di Bali. Ngayah apa tuh? Ngayah itu seperti nari di pura dengan secara tulus ikhlas. Oh. Seperti ibadah tapi melalui Tari. Nah, secara tidak langsung kan memang di sana tradisi bakalan terasa juga. Mumpung sekarang lagi di luar, ya tak basah-basahin bekal dulu. Ada tanya nggak ada? Iya tadi kan. Dah monggo dah. Sama Kalau dari Alda di tempat Alda tuh Alda nggak tahu ya maksudnya keseluruhan Kalimantan, tapi terkhusus untuk Kalimantan Tengah, khusus lagi Kabupaten Barito Utara tempat Alda, malah ini tuh menurut Alda tuh kayak kebalikannya dari tempat Bunda. Jadi kayak sekarang tuh lebih banyak kreasinya, tapi mereka tuh nggak tahu tuh loh mereka berdiri dari gerak apa, tarian apa, itu yang masih Alda kenapa mungkin Alda juga kurang riset atau kurang tanya sama yang lebih tahu tentang itu. Cuma beberapa ajang lomba pementasan yang Alda lihat tuh kurangnya di situ. Mereka bukan terlalu sininya, tarian mereka tuh kreasi. Cuma waktu ada tanya ini bagaimana mereka tuh kayak jawabnya ya ini tari Kalimantan kayak gitu sih. Maksudnya di Kabupaten Alda tuh itu yang masih kayak garis besar yang masih Alda tanyain, dan mungkin setelah Alda balik dari sini baru Alda bisa untuk menggali itu. Beda, berangkatnya beda ternyata Mas Oli. Ketika si Abot dan Bunda berangkat dari pakem yang kuat, Alda tuh berangkat justru tanpa pakem, karena dia belum berhasil menemukan akarnya loh, pakemnya loh. Kayak seperti itu. tapi kalau referensi tulisan-tulisan tuh ada temen yang sering nulis di Tolifilamentablogspot.com. Iya. Ada yang berbayar, ada yang enggak. Ada yang berbayar. Tapi itu untuk referensi seni budaya itu keren banget itu. Tapi dengar dari Cilepet tadi ternyata bukan permasalahan, berangkatnya semuanya sama. Ketika masuk ke Jogja, berangkatnya sama, masing-masing membawa sesuatu, dan di sini di dekonstruksi lah ibaratnya gitu, untuk menghasilkan sesuatu yang baru pastinya toh. Tapi tanpa menghilangkan Spirit tradisi mereka. Keren. Asik banget. Lanjut, monggo. Nah ini mungkin yang terakhir kali ya, karena ini Udah jangan terakhir dong Mas. kan sejam diputus langsung ini. Masalah proses berkarya dan proses pementasan, saya terus terang masih bingung
dan belum banyak tahu apakah dalam proses menari itu harus ada musik. Karena kan yang pernah saya baca itu kan ada apa ya, wiraga, wirasa, wirama ya. Mudah-mudahan salah baca lah ya. Ya kan. Nah dari ketiga itu kan saya juga pernah melihat live penari Muto. Dia bener setengah jam itu jalan dari set kiri ke set kanan. Itu yang itu kayak apa tuh? Mas Santai ngomong lagi ya. Gimana Santai ngomong. Nah, apakah harus ada musiknya kayak kata ada awal tadi kan beberapa menit yang lalu kan? 15 menit lalu. 15 menit yang lalu kan mengatakan bahwa musik itu harus ada ketika menari atau menari itu harus diiringi musik. Nah itu yang masih apakah kita menari itu karena temanya tadi sini ya tanpa musik pun bisa, misalnya pakai akapela misalnya atau pakai ya apapun yang membuat kita menjadi tanpa harus ada wiramanya. Apa ketiga-tiga itu segitiga itu circle itu segitiga itu harus ada. Iya, wiraga, wirama, wirasa itu harus ada. Atau sama wiraga sama wirasa, mau ya? Tenang aja, ini materi S2 jadi akselerasi ya di sini. Boleh senjata beneran ini. Senjata beneran. RI. Monggo, wiraga, wirama, wirasa. Yang mau jawab? Pret? Saya. nggak harus no. Nggak enak ya, kalau Pret manggilnya Pret. Wit gitu. Celok. Kalau pentingnya musik dalam tari ya Mas. Iya. Kalau sebenarnya saya karena sebenarnya saya suka musik. Artinya yang paling jadi mayornya ke tari. Nah, membicarakan pentingnya musik di dalam tari itu sebenarnya kalau saya nari misalkan di pantai gitu secara organik itu emang hadir ya Mas, tidak harus dibuat gitu. Dan misalkan di kamar dengan kondisi kedap dan nggak ada suara pun sebenarnya juga ada suara di situ. Jadi kalau membicarakan musik secara create manusia yang dibikin untuk kebutuhan tari gitu, itu sebenarnya sebagai penebal sih. Kayak misalkan krungu sirine we, bah kayak apa kayak. Jadi di sini sebagai musik itu berfungsi sebagai notif yang jelas, kayak pin gitu. Karena membicarakan tari sendiri itu lebih ke bahasa tubuh dan itu lebih ke absurd semiotik mungkin ya, karena tubuh itu punya pengalaman pribadi masing-masing. Dan misalkan membicarakan coromangan dan sederhana itu aja berbeda dan kondisi lingkungan juga berbeda. Jadi kadang musik itu sangat penting untuk menarik atau membawa penonton pada satu peristiwa. Dan walaupun kadang musiknya ya noise banget gitu deh, tapi itu sebagai apa ya? Sebenarnya hal yang seimbang, sama. Dan misalkan enggak Equal. Ya. Nah, gitu. Jadi misalkan tari nggak pakai musik pun sebenarnya bisa. Tapi lebih ke pribadi Mas akhirnya. Suatu informasi yang lebih deep. Dan misalkan ada 10 penonton, kita tanya 10 penonton itu mungkin akan menerima informasi yang berbeda-beda walaupun ada satu esensi yang sama. Jadi gitu sih. Jadi emang bahasa tubuh ini kayak susah banget ya. Walaupun aku anak tari tapi aku mencoba untuk memahami bahasa tubuh itu sendiri emang sangat dalam, sangat deep. Kita harus tahu dulu latar belakang dia biar kita lebih tahu untuk bahasa dia. Gitu Mas. Jadi kalau menurut saya sebenarnya musik itu pentingnya di dalam tari itu sebagai pin, sebagai penanda, notif untuk membicarakan latar, membicarakan sebuah peristiwa, membicarakan sebuah apa sih, ada apa sih, bla bla. Intinya penebal sebagai highlight. Iya. Itu. Susah juga Mas kalau bahasa tubuh tuh, karena kita juga dari belasan tahun lalu yang cuma dikasih tahuan cuma itu. Yang aku tahu bahasa Sunda. Buat, ayo jangan diam aja, Bot. Kalau aku sih lebih ke kebutuhan sih Mas. Soalnya ada dua pembagian kan, ada musik internal dan ada musik eksternal. Jadi
ketika penari itu membutuhkan pemusik, ya udah dia bakal nyari pemusik buat ngiringin dia nih. Jadi tapi penari juga bisa loh jadi pemusik. Jadi kita musiknya internal aja kayak gitu dari diri kita juga bisa mainin alat musik. Kayak di tempatku ada namanya celana galembong. Nah itu tanpa ada alat musik pun aku bisa manfaatin celana itu. Pak itu udah bisa jadi musik. Terus nari piring yang ada ininya, yang ada, jadi itu tuh kalau nggak salah buat kemiri, jadi dicantolin di sini, dia nari piring, musiknya tek dia nari sampai gini, sambil bunyi ini. Itu menurutku Sesuai kebutuhan. Udah, monggo. Benar sih, memang sesuai kebutuhan, tergantung ke koreografernya, mungkin kebutuhan dalam karyanya musik seperti apa. Jika memang inginnya hanya suara alam saja dan itu bisa memenuhi keinginan koreografer, ya mungkin itu sah-sah saja. Dan tapi maksudnya tidak harus menggunakan alat musik seperti yang biasanya seperti gendang, gitar, tidak harus sih sebenarnya. Tapi kalau kondisi kembali ke personal kebutuhannya apa, kayak gitu. Baru saya mau bilang sama Langsung sama. Harusnya dari Alda dulu baru ke Ini Kayaknya mereka ada sesuatu yang terselubung. iya. Beneran Kita tanya sama. tentang Kalimantan dulu. Saya 6 bulan nih. Semacam Jumatri toh. Chemistry salah. X River. Monggo dah. Udah dah. Mas Daru, ada yang ditanya? Aku ngomong. Nah, itu. Garis benang merah. Jadi enggak usah. Biar ada-ada aja. Ada aja. Ya suara nggak ada tutup berarti. Jadi gini, memang terkadang kita menarik dengan pertanyaan musik dan tari itu tadi. Memang kalau kita bilang juga bisa dikatakan itu saling melengkapi. Cuman ada juga pengertian bahwasanya itu dalam diri saya sendiri. Gerak tubuh pun itu bisa gerak tubuh pun itu bisa menjadi sebuah bunyi. Gitu. Kalau saya loh ya. Nah, kebetulan saya juga pernah belajar sedikit tentang tarian. Jadi saya sering menari sendiri tanpa ada musik kalau orang melihat. Tapi sebenarnya dalam bahasa tubuh itu sudah memusikin sendiri. Karena ada spirit yang mengalir pada gerakan itu. Artinya apa? Misalkan saya berbicara tentang spirit tertabrak motor misalkan. Pasti ada suara yang saya tekankan pada gerak-gerak saya. Misalkan ya. Nah, itu yang menjadi penekanan juga bahwasanya tari sendiri itu perlu juga, bahasa tubuh itu juga sangat-sangat menjadi utama untuk penekanan apapun itu. Kalau dikatakan memang tari itu bahasa tubuh, jadi musik itu juga saling melengkapi. Nah, dalam konteks ini ya memang pada dasarnya memang sesuai prioritas ya, sesuai prioritas. Nah, tapi menarik kan ketika mencoba ya toh, mulai eksplorasi yang terjebak mas terkadang sesuai dengan proses saya yang duluan. Misalkan ayo eksplorasi terus kemudian kasih musik yang mendayu-dayu. Nah, kalau zamanku dulu apa gitaro, wah gitu-gitu modelnya. Olah tubuh, olah tubuh pakai musik suara alam bengok-bengok gitu. Tapi pada saat saya tidak pakai itu pun ternyata ada musik dalam diri saya, ada musik gitu. Dasarnya seperti itu, mungkin dicobai agar bisa seperti ini. Karena aku menarik sekali teman-teman kesini dengan basic pilihan sendiri, yaitu yang paling saya acungi jempol. Tak tambahin jempolnya. Jempol. Pilihan sendiri, artinya benar-benar bisa menentukan bagaimana kamu terceburnya basahnya itu basah seperti apa. Jangan basah-basah sekalian saja, tapi yang seperti apa. Nah itu loh artinya. Makanya tadi dikaitkan dengan sebuah pengasahan tentang konsep apa mutiara itu, ya toh
jangan sampai basa-basa tapi tidak hanya basa-basa saja, akhirnya tidak bisa mengolah mutiara itu atau mengasah mutiara itu. Nah, yang saya tekankan di sini adalah saya salut banget Mas, serius. Karena apa? Pertama yang kalian datang ke sini itu adalah hanya apa? Dari diri kalian sendiri itu saja. Jadi tidak ada kata tidak, kecuali kalian memang harus benar-benar serawung, intinya itu. Serawung, ngeslow, ngalor itu. Karena pasti nanti akan terjebak. Banyak teman-teman kita yang terjebak dengan konteks-konteks seperti itu. Misalkan kembali ke daerahnya, terus kemudian di sana akan berubah karena fenomena itu berubah gitu. Fenomena berubah. Nah, makanya saya waktu itu menemukan konteks Mas. Saya belajar di tari, saya ke Jogja itu bukan untuk cari ilmu, tapi cari relasi, cari saudara. Nah, seperti itu. Nah, dengan saudara semua akan berkembang dengan sendirinya. Asik. Menarik itu. Jempol. Pokoknya saya itu paling salut kepada teman-teman yang dia melakukan itu atas dasar basic dia sendiri dan mampu mempertanggungjawabkan apapun itu. Oke. Iya kakak. Artinya ini kembali ke musik ya. Seperti dalam konteks itu apa artinya? Kalian sebagai penari bukan berarti mengesampingkan musik, kalian juga bertanggung jawab. Artinya tanpa musik ataupun kalian bisa mengolah itu. Meskipun memang pada dasarnya ya saling melengkapi itu, nggak bisa. Iya, saling melengkapi. Ya selalu kopi ini pun. Ya. Seperti halnya tarian butoh tadi itu yang Mas Doli bilang, dari panggung kiri ke panggung kanan tanpa musik berjalan pelan. Itu sebenarnya cuma pengen ditanya Mas. BU toh? BU tak. Karena memang ini ya, kadang kita terjebak di istilah terkadang. Iya. Dan akademis kadang menjebak kita juga. Dikotomi itu kadang memframe kita, terus akhirnya oke bicara tari, oke bicara musik, seolah-olah kita nggak bisa menautkan itu, tidak bisa meredukan itu. Padahal kalau kita berkaca dari nenek moyang kita, mbah kita itu kan itu pola pikir yang menarik. Ketika ada saman itu kan body percussion, ya kan, tari piring, kecak. Lah itu kan kalau itu diilmukan atau coba dianalisa, bagaimana kerangka berpikir mbah-mbah kita dulu itu kan menarik. Ketika itu diekstrak jadi sebuah metode sangat senjata RI ya. Senjata RI ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya, karena aku nggak tahu waktunya bisa dihitung gimana, khawatir tahu-tahu putus kan bahaya juga. Betul. Ini dijawab serempak sama penari ya, serempak ya. Ya, siap ya. Kreator apa penari? Kreator. Enggak serempak ah. Satu, 2, 3. Kreator atau penari? Kreator. Udah, nggak perlu penjelasan apa-apa. Di depan kita ini adalah para calon kreator. Kelak 10 atau 15 tahun mendatang kita akan temukan nama mereka. Asik. Di Terima dunia kasih internasional. kehadirannya Abot, Mas Yudi Klemet, Gunde, ada. Thank you banget, keren. Pada tugas informatif. Ngobrol bikinnya slow. Yang slow. Lagi. Talk slow. Yang slow.